Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Sanders, NIM 21G10063. Di mata kuliah Filsafat dan Logika kali ini saya akan membahas tentang materi yang telah Pak Greg berikan, yaitu peranan filsafat bahasa dalam perkembangan linguistik. Nah, untuk itu mari kita mulai pembahasannya. Nah, peranan filsafat bahasa dalam perkembangan linguistik. Filsafat merupakan ilmu tertua yang dipelajari oleh manusia. Dalam perkembangannya, filsafat yang tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai bahasa melahirkan ilmu filsafat bahasa. Filsafat bahasa semakin berkembang karena bahasa memiliki fungsi subjektif yang menggambarkan pengalaman hidup manusia. Subjektivitas inilah yang akan terus memantik minat daripada para aktor filsafat bahasa untuk mendiskusikan dan memperdebatkan aspek-aspek yang terlibat. Artikel ini mengkaji hubungan antara filsafat bahasa dan perkembangan linguistik. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan filsafat ilmu sebagai motor dan linguistik sebagai roda penggeraknya. Hubungan antara filsafat dan bahasa telah menjadi sebuah diskusi yang diawali sejak zaman Yunani. Para filsuf pada waktu itu dapat mengidentifikasi bahwa bahasa melalui sebuah analisis atau telaah bahasa dapat memecahkan permasalahan dalam filsafat. Hal ini kemudian tetap bertahan dan dikembangkan oleh para ahli sejarah filsafat yang kemudian dikenal dengan nama filsafat analitik yang berkembang pesat di Eropa, terutama Inggris pada abad ke-20. Nah, lebih lanjutnya, menurut Kailan, secara keseluruhan filsafat bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian filsuf terhadap bahasa dalam menganalisis, memecahkan, dan menjawab nilai-nilai filosofis, dan perhatian filsuf terhadap bahasa sebagai objek materi yang menjadi perkembangan aliran linguistik. Berdasarkan proposisi pertama, bahasa mempunyai kedudukan yang krusial dalam memahami, memecahkan, dan menjelaskan konsep-konsep permasalahan filsafat. Pada proposisi kedua, bahasa berkedudukan sebagai objek material, sehingga filsafat bahasa mencoba untuk menjelaskan hakikat dari bahasa itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa bahasa mempunyai sebuah posisi yang sangat penting dalam diskursus filsafat. Berdasarkan landasan dari filsafat, teori-teori mengenai bahasa memulai langkahnya sebagai teori utama rujukan para peneliti, pemerhati, dan pengguna bahasa di tahun 1950-an. Dan sebagai teori utama yang dijadikan sumber referensi primer pada linguis dan pemerhati bahasa pada saat ini. Akan tetapi, menurut Tyler Burd, seorang guru besar filsafat, diskusi mengenai filsafat bahasa masih belum mendapatkan perhatian atau apresiasi yang dari publik secara luas. Lebih lanjutnya, berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Burd tersebut, penulis menilai bahwa penting bagi penulis untuk mengungkapkan sudut pandang filsafat dimulai dari tahun 1950-an dan kontribusinya terhadap linguistik. Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh Burd, tulisan ini akan menjelaskan perkembangan filsafat bahasa yang dimulai sejak tahun 1950-an dan fluktuasi teori bahasa yang dilihat dari diskusi oleh para filsuf sejak tahun 1950-an, dan juga paradigma filsafat bahasa yang dimulai tahun 1950-an sebagai landasan berpikir terhadap fenomena linguistik. Nah, hasil dan pembahasan peranan filsafat bahasa terdapat tiga sarana berpikir ilmiah, yakni bahasa, matematika, dan statistika. Oleh karena itu, muncullah diskusi mengenai filsafat bahasa yang bertujuan memecahkan permasalahan-permasalahan dari berbagai sudut pandang bahasa. Merujuk pada apa yang dideskripsikan Burd mengenai filsafat bahasa,
Diskusi mengenai filsafat bahasa merupakan sebuah area yang belum mendapat apresiasi dari domain publik intelektual publik. Dalam hal ini terdapat sebuah garis komunikasi yang lemah yang menghubungkan antara filsafat bahasa dan hal-hal yang terkait dengan praktik kebahasaan. Situasi tersebut berkembang sejak filsafat mempunyai langkah baru pada periode positivisme. Kritik keras positivisme terhadap nilai-nilai kognitif mungkin menjadi salah satu alasan kuat mengapa filsafat bahasa belum mendapatkan apresiasi dari para intelektual publik. Pada periode positivisme berkembang pula positivisme logis yang bertujuan membuat filsafat semakin ilmiah. Melalui positivisme logis inilah para pendukung positivisme logis dapat mengidentifikasi kelemahan dan batasan filsafat bahasa. Filsafat analitis merupakan aliran terpenting di Inggris dan Amerika Serikat sejak tahun 1950. Filsafat analitis menyibukkan diri dengan analisis bahasa dan analisis konsep-konsep. Analisis ini dianggap sebagai terapi yang menurut filsuf analitis banyak masalah filsafat yang dapat sembuh berkat analisis bahasa. Lebih khusus melalui verification principle, para pendukung positivisme logis dapat menjelaskan kelemahan-kelemahan filsafat bahasa, terutama dalam menghadapi isu-isu metafisik. Mereka berpendapat bahwa filsafat bahasa seharusnya memiliki fungsi sebagai alat verifikasi sebuah fenomena. Dengan kealpaan fungsi verifikasi tersebut, klaim filsafat bahasa atas fenomena yang terjadi menjadi tidak bermakna. Filsafat bahasa diharapkan dapat meniru atau mengimitasi sains yang memiliki fungsi sebagai alat verifikasi tersebut. Carnap dalam diskusi mengenai positivisme logis merekomendasikan linguistik sebagai alat verifikasi sebuah fenomena yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah prinsip meaning of meaning. Dalam hal ini karena menganggap linguistik memiliki fungsi analitik. Permasalahan tidak berhenti sampai hal tersebut. Filsafat bahasa tetap belum dapat mengembangkan cara-cara untuk melakukan konfirmasi terhadap fenomena-fenomena di dunia. Pada awal tahun 1950-an, Quinn mengklaim bahwa cara-cara untuk melakukan konfirmasi dalam filsafat tidak dapat diterapkan dalam konteks kalimat tunggal. Pemikiran tersebut mempengaruhi pemikiran linguistik dan filsafat. Para pendukung positivisme dipengaruhi oleh Frege dan dijalankan oleh Russell, Carnap, dan Wittgenstein memulai mengikutsertakan linguistik dalam filsafat bahasa. Moore melahirkan sebuah proposisi bahwa penulisan epistemologi dan etis lebih menekankan pada kuantitas contoh-contoh nyata daripada teori dan penilaian terhadap sebuah fenomena sederhana dibandingkan dengan menggunakan prinsip-prinsip filsafat. Bahkan sebelum dan sesudah kemunculan buku Wittgenstein yang berjudul Philosophical Investigation, konsentrasi terhadap penggunaan praktik bahasa sehari-hari menjadi landasan dari filsafat bahasa. Dalam perkembangan linguistik, Frege memasukkan unsur-unsur logika, sains atau matematika dalam diskusi-diskusinya mengenai linguistik. Sedangkan Moore lebih mengutamakan contoh-contoh praktik dalam ranah bahasa untuk sumber-sumber perubahan linguistik. Frege merupakan salah satu pionir perkembangan linguistik yang memperkenalkan hubungan antara sensei dan reference. Buku ini juga menjadi salah satu pemikiran filsafat yang berpengaruh terhadap perkembangan linguistik. Perkembangan linguistik generatif juga diikuti dengan mekarnya filsafat bahasa. Pada zaman itu terdapat aliran filsafat yang mempunyai peran besar tetapi belum dapat dianggap sebagai aliran yang membuat sejarah karena aliran tersebut masih terlalu baru. Aliran itu adalah filsafat strukturalisme.
Strukturalisme merupakan suatu sekolah dalam filsafat, linguistik, psikiatri, fenomenologi, agama, ekonomi, dan politikologi. Salah satu stimulan dalam perkembangan filsafat bahasa adalah kemunculan kebutuhan untuk memperbaiki kegagalan dalam prinsip verifikasi yang kemudian melahirkan sebuah teori makna atau teori of meaning. Akan tetapi, filsafat terus saja melahirkan sebuah perdebatan panjang antara para pemikir-pemikir yang sependapat dan yang bersilang pendapat terkait dengan peran ekspresi untuk membuat hidup bahasa. Seorang filsuf Inggris yang berkarir di Amerika Serikat, Paul Grice, berusaha untuk menganalisis makna dalam linguistik melalui sebuah kehendak komunikatif tertentu. Grice berpendapat bahwa makna linguistik dapat dilihat dari ujaran seseorang dan efek yang muncul terhadap ujaran tersebut. Dia ikut menambahkan bahwa tidak mudah untuk menganalisis sebuah linguistik karena hubungannya dengan banyak asosiasi atau interpretasi yang lain. Pada tahun 1970-an, filsafat bahasa mulai kehilangan posisinya dalam diskusi-diskusi filsafat. Bruce bahkan menyebutkan filsafat bahasa yang murni telah hilang. Nah, kebingungan atas teori Frege mengenai Hesperus dan Bosporus yang sebenarnya mengarah kepada filsafat pikiran atau philosophy of mind merupakan salah satu contoh kuat dari alasan internal. Kemudian sebagai contoh dari alasan eksternal adalah kemunculan paradigma komputerisasi dalam psikologi dan temuan-temuan substansial dalam ranah psikologi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap permasalahan filsafat. Tahun 1990-an merupakan waktu perkembangan linguistik dimulai kembali dan permasalahan-permasalahan seputar linguistik seakan-akan jadi dinamis dan berkembang sangat pesat. Hubungan manis antara filsafat bahasa dan linguistik mulai terjalin lagi ketika diskusi di ranah ini berpusat pada aspek-aspek kontekstual bahasa dan praktik kebahasaan. 3 diskusi utama tersebut adalah teori referen dengan ekspresi tunggal, teori anafora, dan teori dari elemen tak bersuara di dalam pemahaman linguistik. Pada diskusi mengenai theories of unspoken element di dalam linguistik, para filsuf selalu berusaha untuk memisahkan antara semantik dan pragmatik. Hal ini merupakan hasil dari proses pemikiran unspoken elemen di dalam linguistik yang muncul sebagai fitur-fitur ekstra linguistik atau paralinguistik yang sangat bergantung pada konteks. Dalam diskusi lain pada periode 1990-an, vagueness atau kesamaran muncul sebagai salah satu diskusi filsafat bahasa yang cukup penting bagi perkembangan linguistik. Beberapa pemikir berpendapat bahwa apa yang dikatakan Williamson itu tidak ideal, dan perdebatan inilah yang menstimulus diskusi-diskusi linguistik yang lebih dalam. Secara lebih tegas, Bruce berpendapat bahwa Gottlob Frege merupakan peletak fondasi dasar filsafat yang merefleksikan fenomena kebahasaan dan sebagai inisiator dalam diskusi thought and knowledge. Lebih jauh, diskusi mengenai filsafat bahasa akan berhubungan dengan language and thought dan language and context. Tautan antara interpretasi pesan dan makna linguistik sendiri telah secara implisit dibahas dalam studi yang dilakukan oleh penulis sebelumnya. Dalam studi-studi tersebut, makna linguistik dapat diinterpretasikan secara berbeda tergantung alat analisis atau teori yang digunakan. Oleh karena itu, perlu sebuah simpul tali yang berusaha untuk mengilmiahkan keunikan pengalaman-pengalaman manusia ini dengan cara menggunakan filsafat ilmu sebagai motor dan linguistik sebagai roda penggerak kajian bahasa. Eksistensi subjektif inilah yang dicoba dimengerti dalam diskusi-diskusi mengenai filsafat bahasa dan kajian linguistik. Bahasa secara khusus dikaji dalam disiplin linguistik. Kini, linguistik seperti disiplin-disiplin ilmu lain kian berkembang dan maju. Perkembangan linguistik tidak dapat dilepaskan dari peran filsafat bahasa.
Filsafat bahasa dan linguistik pun memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Walaupun filsafat tidak pernah secara tegas memberi label filsuf bahasa kepada orang tertentu, tapi filsuf-filsuf dari disiplin bidang lain memahami dan mengerti akan arti pentingnya bahasa dalam memecahkan fenomena-fenomena yang terjadi. Hal itulah yang mengilhami perkembangan penelitian linguistik dan multidisiplin ilmu yang lain. Mungkin sekian rangkuman yang dapat saya berikan. Bila mana ada kurangnya itu dari diri saya pribadi, dan bila mana ada lebihnya itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stanley Sanders.